COGS, COGM gitu ya, harga pokok penjualan, harga pokok produksi ya. Kemudian soal yang berhubungan dengan break even point, kemudian soal yang berhubungan dengan job costing yang minggu lalu kita bahas, yang sekarang adalah kita akan bahas tentang ABC based costing atau activity based costing. Ya, activity based costing. Jadi kita akan membahas bagaimana kita mengalokasikan biaya overhead kalau dia berdasarkan aktivitas. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi untuk hari ini saya akan kasih materinya, kemudian langsung akan masuk kepada pembahasan soal. Nah, setelah itu Anda mengerjakan latihan atau kuis yang langsung dikumpulkan hari ini. Ya, jadi langsung mengerjakannya dikumpulkan hari ini. Oke, jam 10 ada kelas nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Pengumpulannya nanti sampai jam 12 malam terakhir ya. Ya, takutnya ada ini ya, ada kelas, takutnya nggak keburu ya. Oke. Saya akan share dulu ya. Udah kelihatan belum PowerPoint-nya? Udah ya. Oke. Nah, jadi materi yang terakhir ya sebelum UTS ini adalah kita kenal dengan metode ABC atau Activity Based Costing atau akumulasi biaya berdasarkan aktivitas gitu ya. Nah, metode ini juga sama dengan metode yang sebelumnya, yaitu sama-sama kita akan menentukan alokasi biaya overhead. Ya, karena kalau kita lihat ya berdasarkan 3 komponen biaya itu ya. Nah, yang paling kita yang perlu kita menentukan lebih rinci itu adalah mengenai alokasi biaya overhead ya, karena kalau biaya langsung baik itu bahan atau material ya, baik itu orang ya atau tenaga kerja, nah itu dia lebih gampang untuk ditentukan, sehingga metode yang kita kembangkan ini adalah untuk yang metode based costing, penentuan biaya overhead ya. Oke, selanjutnya oke ya, kok ini dulu. Oke. Nah, ini kita ulang sedikit lagi ya. Jadi perhitungan biaya itu sama, biaya bahan langsung B, biaya tenaga kerja langsung U, biaya overhead. Nah, jika diproduksi lebih dari satu produk, nah biaya overhead pabrik itu harus dialokasikan ke masing-masing produk. Nah, kemarin kan kita bahas ya, jadi di production line itu ada yang dia memproduksi satu saja jenis produk, tapi ada yang di production line itu dia memproduksi lebih dari satu jenis produk. Ya, apakah nanti misalkan dia memproduksi mainan anak-anak, kemudian ada yang premiumnya, ya, kemudian ada yang biasa, dan sepertinya. Ya, jadi hanya perbedaan sedikit ya, jadi bukan produk yang kontras ya, tapi produk yang masih sama. Ya, tapi kan spesifikasinya berbeda. Nah, karena spesifikasinya berbeda, tentu harganya juga akan berbeda, kan nggak mungkin sama harga kan untuk sesuatu yang spesifikasinya berbeda, ya. Nah, kemudian overhead pabrik ini diterapkan pada biaya produksi produk dengan cara yang paling rasional menggunakan beberapa tipe pemerataan. Ya, ada berbagai metode untuk mencapai tujuan ini. Nah, metode-metode ini sering menyangkut pilihan antara kesederhanaan dan realitas. Nah, kalau paling sederhana itu ya dia tidak realistis ya, karena kita langsung saja membagi, padahal bahan yang digunakan, ya sumber daya yang digunakan untuk membuat produk itu tentunya berbeda. Nah, ada metode yang rumit tapi dia realistik gitu. Kita bagi dulu, ini berdasarkan
apa gitu ya karakteristiknya, sehingga dia menggunakan tentunya bahan-bahan yang berbeda. Kemudian ini ada metodenya adalah merata-ratakan secara luas. Perusahaan misalkan memproduksi variasi barang terbatas 2-3 produk ya. Nah, ketika biaya tidak langsung relatif kecil gitu ya, mengalokasikan biaya overhead-nya sederhana menggunakan pemerataan secara menyeluruh untuk mengalokasikan secara seragam ya berkenaan dengan bagaimana terjadinya biaya tersebut. Nah, apa hasil dari kita melakukan metode rata-rata ini? Dia bisa overcosting atau undercosting. Ya, apa itu overcosting? Overcosting ini adalah suatu produk itu yang mengkonsumsi sumber daya sedikit, tetapi dialokasikan biayanya tinggi gitu. Kalau undercosting, sebenarnya dia mengkonsumsi sumber daya tinggi, tetapi kita alokasikannya rendah per unit gitu. Ya, jadi tentunya ini akan sangat tidak fair ya kita dalam melihat kira-kira produk yang menguntungkan itu yang mana gitu. Ya, karena dia yang satunya dia adalah kita terlebih kita meletakkan biaya yang sementara di sisi yang lain kita kurang gitu. Ya, karena tadi itu kita melakukan rata-rata gitu. Padahal mungkin kita memproduksi yang satunya adalah jenisnya premium, yang satu jenisnya adalah biasa gitu ya. Nah, itu yang namanya adalah overcosting dan undercosting. Nah, kemudian hasil dari overcosting pada suatu produk membuat undercosting untuk produk yang lain. Jadi ini ada subsidi silang gitu ya. Nah, tentunya produk yang overcosted ini menyerap terlalu banyak biaya dan terlihat kurang membuat laba dari yang sebenarnya. Sedangkan produk-produk yang undercosted terlalu sedikit biaya terlihat lebih membuat laba dari yang sebenarnya. Ya, jadi kalau yang overcosted ini kita anggap wah ini labanya kecil, padahal enggak gitu ya. Sebenarnya dia memberikan laba yang tinggi mungkin gitu ya. Sementara yang undercosted terlalu sedikit biaya yang kita libatkan sehingga labanya lebih dari yang sebenarnya gitu. Ya. Nah, ini contohnya ya nih. Nah, saya tidak mau memberikan contoh di sini ya. Kita ini saja ya. Bentar. Yang itu sudah belum? Yang di soal udah dilihat belum? Ya, nanti bisa Anda pelajari sendiri. Yang dicoba lihat contoh soal yang saya kirimkan ke handphone ya. Ya, silahkan dilihat ya. Kita bahas sekarang. Ya, ini langsung ke contoh soal ya. Jadi dia metodenya sama saja gitu ya. Kita tetap menghitung yang namanya biaya overhead. Cuman kalau yang kemarin itu berdasarkan jobnya, kalau yang sekarang berdasarkan aktivitas. Itu saja perbedaannya ya. Oke. Kita lanjut ya. Punten memang. Punten memang. Punten memang kan. Belum ya? Udah terlihat? Ya. Nah, silahkan baca ya. Dan juga silahkan nanti dilihat ke handphonenya. Ya. Nih, ini adalah B Company memproduksi pasta gigi untuk sensitive dental care dan normal dental care menggunakan activity based costing. Data berikut adalah data yang tersedia pada tahun 2015. Ya. Nah, berarti ini dia memproduksi berapa produk? 2. Halo, berapa produk? 2 ya. Yang pertama apa? Sensitive dental care dan normal dental care. Oke, sensitive dental care dan normal dental care. Nah, jumlah produksinya untuk yang sensitif kita produksi 50.000. Ya. Ntar saya mau lihat ada yang mau lihat lagi. Oke. Kemudian untuk yang normal kita cuma produksinya 100.000. Nah, biaya bahan baku langsung untuk yang sensitif $150.000. Kalau yang normal $300.000. Biaya tenaga kerja langsungnya tidak diketahui, ya.
Ini juga biaya tenaga kerja langsungnya tidak diketahui. Jumlah tenaga kerja langsungnya 2.500, ini 5.000. Biaya tenaga kerja langsungnya $20 per jam tenaga kerja langsung, sama ya. Yang normal juga $20 per jam tenaga kerja langsung. Jam mesinnya yang dipakai di sini adalah 25.000, di normal 50.000. Jumlah produksi berjalan ini adalah 50.000, ini 50, ini 100. Waktu pemeriksaannya 1.000 jam, di normal 100. Nah, total manufacturing overhead-nya adalah biaya permesinan ya, $375.000. Cost driver-nya apa? Jam mesin. Cost driver ini adalah yang ini ya, yang memicu gitu ya, yang memicu terjadinya biaya tersebut. Kemudian biaya setup mesin 120.000, jumlah cost drivernya adalah jumlah produksi yang berjalan. Biaya pemeriksaan 105.000 waktu pemeriksaan. Nah, berapa jumlahnya? Ya. Nah, menggunakan metode ABC, hitung tarif biaya aktivitas. Ya, tarif biaya aktivitas ini adalah overhead ini ya. Kemudian hitung biaya manufacturing per unit untuk setiap produk. Menggunakan kalkulasi biaya tradisional dengan tarif tunggal yaitu jam mesin, hitung biaya manufaktur per unit, analisa perbedaannya. Oke, jadi di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menggunakan metode ABC, kita disuruh untuk menghitung apa? Biayanya ya. Oke. Sekarang kita lihat aktivitas ya. Kita lihat dulu cost driver per unit ya. Permesinan. Aktivitasnya apa saja di sini? Kita kan semuanya berdasarkan aktivitas ya. Namanya juga activity based costing. Jadi semua biaya berdasarkan aktivitas. Kita ada berapa aktivitas di soalnya? 3, Soalnya Bu. kita ada berapa aktivitas? 3, Bu. 3, Bu. Ya. Apa aja aktivitasnya? Permesinan. Permesinan, setup, Setup mesin. pemeriksaan. Pemeriksaan. Ada 3 aktivitas. Permesin. Dan setup pemeriksaan. Nah, cost drivernya apa aja? Ini permesinan jam mesin, setup jumlah produksi berjalan, pemeriksaan waktu pemeriksaan. Nah, berapa tarif biaya aktivitasnya? Nah, ini yang harus kita hitung dulu. Ya, ini yang harus kita hitung terlebih dahulu. Oke, permesinan tadi biayanya berapa? 375. Oke. Nah, jumlah jam mesin berapa? Tadi dari soal. Jumlah jam mesinnya berapa? Ayo. Kenapa 75.000? Ya ini. Yang saya abu-abuin, kelihatan nggak? Ya, karena apa? Kenapa kan pertama ini yang kita lakukan adalah menghitung tarif biaya per aktivitas, ya. Karena kita hanya ada 3 aktivitas, ya berarti ada 3 kolom: permesinan, setup, pemeriksaan. Nah, cost drivernya di sini ini penting. Kenapa cost driver menjadi sangat penting? Karena dengan ini nanti akan kita bagi gitu, ya. Kan ini yang pemicunya, biayanya. Dengan ini pembaginya nanti. Ya, contoh adalah permesinan. Oke ya. Contohnya adalah tadi permesinan, cost driver jam mesin, ya. Biayanya tadi kan 375.000. Nah, kita bagi dengan jumlah jam mesin. Nah, jumlah jam mesin kita lihat dari soal berapa jam mesinnya itu. Kita harus gabungkan dulu antara yang sensitif dental care dengan normal dental care. Jadinya jumlahnya berapa? 75. Jumlahnya berapa? 75.000. Ya, jadi 375.000 dibagi 75.000 dapatnya adalah $5 per jam mesin. Bisa? Bu, yang 75.000 tadi itu dari 2 produk digabungin, Bu. Alif di ini saya kurang dengar ya, Alif. Coba dikeras di ini. Gimana? Halo? Bu, tadi yang apa ya 75.000 itu dari 2 produk digabungin, Bu. Iya, kalau misalkan di sini ada 3 produk, 3-tiganya ada 4 produk, 4-4-nya. Jadi artinya dari total semua gitu. Bisa? Bisa, Bu. Makasih, Bu.
Ya. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah biaya setup mesin. Oke, setup ya. Nah, biaya setup mesinnya berapa? 120.000. Oke. Ininya berapa? Yang jadi cost drivernya apa? Jumlah produksi yang berjalan. Berapa jumlah produksi yang berjalan? 150 tambah 100. Ini jumlah produksi 150. adalah 150. 50. Jadi berapa biayanya? $800 per jumlah produksi berjalan. Benar? Oke. Yang ketiga adalah biaya pemeriksaan. Biaya pemeriksaan berapa? 105.000 ya. Cost drivernya waktu pemeriksaan. Ada nggak di sini waktu pemeriksaan? Berapa jumlahnya? 1.000 tambah 500, Bu. 1.500. Jadi 105.000 dibagi 1.500 adalah $70 per jam pemeriksaan. Oke, ini adalah langkah pertama. Menggunakan metode BC, hitung biaya tarif per aktivitas. Jadi kita disuruh menghitung tarif per aktivitasnya dulu, ya. Kalau misalkan ya di sini aktivitasnya ada 10, berarti tarif yang harus Anda cari berapa? 10. 10. Ada aktivitasnya 5, yang harus Anda cari berapa? 5. 5. Nah, yang kita cari yang pertama adalah nih menggunakan metode BC, hitung tarif biaya per aktivitas. Jadi per aktivitas itu tarifnya berapa sih gitu. Nah, caranya tadi gimana? Biayanya ini kita bagi dengan si cost drivernya. Kalau biaya permesinan adalah cost drivernya si jam mesin, kita lihat jam mesin jumlahnya berapa. Ya, berarti 375.000 dibagi dengan jam mesinnya ini 75.000. Oke, bisa? Bisa? Ada yang mau ditanyakan untuk yang bagian A? Bu, saya mau nanya. Kalau misalnya soal tarif biaya aktivitas ini, cost drivernya pasti diketahui, Bu. Oh iya, cost drivernya diketahui. Kalau enggak nanti Anda gimana? Kecuali kalau misalkan Anda disuruh bikin soal sendiri ya, bikin studi kasus. Nah, itu Anda yang harus mikirin cost drivernya. Tapi kalau cuman itu cost drivernya pasti ditentuin. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Soalnya ini adalah di cost drivernya gitu, nggak dapat cost drivernya nggak dapat kan? Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Cukup, ya. Nah, sekarang berapa biaya overhead per unitnya? Nah, ini nih, ya, unitnya berapa? Nah, sama 3 lagi tadi per aktivitas, permesinan, setup, pemeriksaan. Nah, sekarang sensitif dental care, ya, nah, jadi ini kalau tadi kita adalah mencari per ini ya, per aktivitas, sekarang kita mencari per produknya. Ya. Nah, untuk permesinan, si kan biaya per unitnya berapa tadi? Per aktivitasnya berapa? $5 kan? Nah, si sensitif dental care jam mesinnya dia berapa? Kan karena tadi aktivitas permesinan kan cost drivernya jam mesin. Balik lagi ke jam mesin. Mana jam mesin? Oke. Si sensitif mengkonsumsi jam mesinnya berapa? 25.000 kan? Nah, dia dikali 25.000, $5 kali 25.000. Jumlahnya ada 125.000. Nah, si normal dental care, $5 kali 5.000. Jumlahnya adalah 250.000. Jumlah ini harus sama dengan total ini tadi, harus sama dengan 375.000. Oke. Jadi cari biaya per aktivitas, kemudian dicari biaya per produk. Oke. Bisa? Oke. Kemudian setup juga. Setup berapa biayanya? 800. Jumlah produksi berjalan kan? Si yang jumlah produksi berjalannya si sensitif 50 kan? Produksi berjalannya si normal 100. Jadi ini $40.000, sedangkan si normal $80.000. Tong periksa agak $70.000 yang ini dikali 500. Jadi dapatlah biaya overhead untuk
masing-masing intensif sama si normal. Kalau ada satu produk lagi, ada 2 produk lagi, dicari masing-masing produk. Ya. Tapi ingat yang penting ini cost driver ini yang paling penting. Karena semuanya dibagi dengan cost driver, nanti dikali lagi dengan si cost drivernya. Oke. Ada pertanyaannya sampai datanya yang ini. Pertama adalah biaya cost driver per unit, kemudian overhead-nya untuk masing-masing. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada, Bu. Oke. Nah, berapa total? Ini saya geser. Ya. Nah. Oke. Ini tadi ya. Nah, berapa total manufacturing overhead cost-nya yang kita benar nggak? Tinggal jumlahin aja kan? 125.000 ditambah 40.000 ditambah 7.000 dapat 235.000 untuk si intensif. Sedangkan si normal 250.000 tambah 40.000 tambah 35.000 dapat 365.000. Nah, berapa manufacturing overhead-nya per unit? Yang bagaimana caranya? Yang kali dibagi dengan jumlah produksi. Berapa jumlah produksinya? Si sensitif. 50.000. Ya, tinggal dibagi dengan 5.000 kan sudah dari jumlah produksi. Jadi bedanya antara jumlah produksi dengan jumlah produksi yang berjanggan. Ingat ya. Yang apa bedanya jumlah produksi itu kan berdasarkan persama ya. Kalau jalan-jalan itu maksudnya yang sedang, maksudnya ukuran kecil tuh. Ya, kan ya. Berbicara gitu ya, yang sedang gitu. Bukan ini kan gabungan yang misalnya gabungan dari kurun waktu tertentu. Ya. Oke. Sudah dapat yang overhead ya. Sekarang kita cari yang betanya adalah manufacturing cost per unitnya. Oke. Nah, sekarang kita cari biaya bahannya sudah berapa ya tadi? Biaya bahannya sudah berapa? 150.000. Nah, kemudian kita bagi dengan 150.000 dengan 50.000 dapat $3. Tenaga kerja langsung ada nggak biaya tenaga kerja langsung soal? Ada nggak biaya tenaga kerja langsung? Nah, gimana kalkulasinya? Gimana kalkulasinya? Jadi berapa dapatnya? Kan tadi kita kosongin ya. Jadi dia ya ini 2.000. Berapa dapatnya biaya tenaga kerja langsungnya di sini? 50.000. Ya, ini adalah 50.000. Dari mana asalnya 50.000? 20. Berapa jam tenaga kerjanya? 2.500 kita kalikan dengan karena di sini sudah biaya tenaga kerja per jam. Ya. Nah, berarti kita harus cari dulu nih berapa sih biaya tenaga kerja langsungnya ya bagi jamnya 2.500 kita kalikan dengan 20. Nanti kita tulis sini ya. Ini berapa? 2.500 berarti berapa? 20. Sama dengan berapa? 50.000. Ya. Kalian di sini? 100.000. Enggak sebutin caranya. 5.000 dikali 20 juga sama dengan 100.000. ya 100.000. Nah, ini baru bisa kita bagi di sini. Ya, jadi satunya 50.000, satunya 100.000. Nah, ini bagi 50.000 kita bagi dengan jumlah unitnya tadi kan.
dapat $1. Kalau ini juga 100.000 jumlah unitnya sama-sama $1. Nah, manufacturing overhead-nya kan tinggal narik yang dari atas ini tadi. Benar ya? Tinggal tarik dari atas. Oke. Jadi berapa sih biaya per unitnya? Ya kita tambahin $3 tambah $1 tambah 47 itu 8,7. Kalau ini 3 ditambah 1 tambah 3,65 dapatnya 7,65. Ini sudah dapat biaya yang masing-masingnya. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Sebelum saya lanjut ke metode tradisional. Ibu, maaf tadi yang manufacturing overhead dapat dari mana ya? Buruk tadi. Manufacturing overhead-nya dari sini. Oh, Kan tinggal iya. nulis. Ya, karena yang namanya manufacturing cost itu kan gabungan dari 3 ya. Biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, sama manufacturing overhead. Sementara kita sudah mencari manufacturing overhead-nya berdasarkan metode EBC based costing. Nah, ini sebenarnya apapun metodenya, sebenarnya bedanya di mana? Bedanya adalah di biaya manufacturing overhead-nya. Ya, tergantung metode yang kita gunakan, tapi biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsungnya berubah enggak? Biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsungnya berubah atau tidak? Enggak, Bu. Enggak, Yang Bu. enggak berubah, ya. Karena yang berubah itu hanya manufacturing overhead-nya. Ya. Nah, jadi yang tanya tadi dapat manufacturing overhead-nya dari mana siapa? Saya, Bu. Gabriel. Siapa? Gabriel. Udah Iya. bisa belum? Iya, Ibu, paham. Tapi Ya. kalau yang per unitnya gimana, Bu? Per unitnya kan kan totalnya 235.000. Kalau per unitnya ya dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Makanya dapat 4,7. Jadi kan ini totalnya berapa? 235.000 kan? Nah, si sensitif jumlah unit yang diproduksinya berapa? 50.000, Bu. Ah iya, tinggal dibagi 50.000 dapat 4,7. Kalau yang si normal 365.000 dibagi 100.000 dapat 3,65. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo? Cukup. Oke ya, nah sekarang kita masuk ke metode tradisional tarif tunggal. Oke ya. Nah, maksudnya kalau tadi kan kita berdasarkan aktivitas, kalau ini di sini dimintanya berdasarkan gunakanlah kalkulasi biaya tradisional dengan tarif tunggal yaitu jam mesin. Jadi hanya berdasarkan jam mesin. Nah, hitung biaya apa biaya manufacturing per unitnya ya. Bahan langsungnya sama apa enggak dengan yang tadi? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Ya, tenaga kerja langsungnya sama apa beda? Sama. Sama, Bu. Sama. Nah, tinggal manufacturing-nya saja yang berbeda. Manufacturing overhead-nya tadi berapa? 4,7. Dia ingat ya, berdasarkan jam mesin. Ingat ya, dia mintanya berdasarkan jam mesin. Jadi gimana caranya? Jam mesin Anda berapa? Ayo. 50. Hah? 25.000, Bu. 25.000. Iya, jadinya dapatnya dari mana tadi? Yang Halo? Bu, tadi maksud pertanyaan Nah, kita tadi yang gimana? 60.000 ini dapat dari mana? 60.000. Dia begitu. Bukan 600.000. 600.000 dapat dari mana? Ayo, Dari ya 600.000 ya dari semua dari biaya total. ini. Kan biaya overhead-nya ini tadi kan? Benar nggak kalau ini biaya manufacturing overhead-nya? Nah, ini kan biaya dasarnya. Tapi kalau kita pakai metode ABC, jadinya manufacturing overhead-nya itu segini untuk masing-masingnya, ya.
Oke, sekarang kita hanya pakai satu pemicu biaya. Ya, tapi asalnya biaya manufacturing overhead-nya berapa? Ya ini gitu. Ya kan ini kan udah judulnya aja total manufacturing overhead. Tinggal dijumlahin. Berapa? Kok dijumlahin totalnya ini? 16.000. 600.000. Berapa? 600.000. 600.000. Iya, 600.000 kan. Nah, dibagi 75.000. Kenapa dibagi dengan 75.000? Ayo, kenapa dibagi Total dengan jam masjid, 75.000? Bu. Kenapa dibagi dengan Total jam 75.000? Karena dia bilangnya hanya berdasarkan apa? Jam 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 mesin. mesin. Jam Jam mesin mesin. totalnya berapa? Jam mesin kan 75.000. totalnya adalah 75.000. 75.000 ya. Nah, baru dikali ke alokasi masing-masing. Ya, alokasi masing-masingnya berapa? Si sensitif kan hanya 25.000 ya. Si dental 50, si normal sih 50.000. Nah, baru dibagi, ini udah dapat yang ini saja itu adalah manufacturing overhead total ya. Nah, ketika ini total. Kalau Anda cari ini tanpa membagi dengan 5.000 dapat total. Ya. Nah, tapi kita kan sekarang mau cari langsung per unitnya. Ya kita bagilah dengan jumlah produksi si sensitif kali 50.000 ya. Jumlah produksinya si normal 100.000. Jadi dapat per unitnya adalah sama-sama $4. Oke. Nah, berapa manufacturing overhead cost berapa total manufacturing cost-nya? Berarti 3148. Ini sama 314 jumlahnya lah 8. Beda nggak sama yang di atas? Beda, Bu. Iya. Makanya kalau kita, jadi istilahnya kalau di sini si ini kalau kita gunakan hanya satu metode, si sensitif ini overcosted atau undercosted? Overcosted. Undercosted. Undercosted ya, karena dia cuma 8 padahal sebenarnya dia adalah 8,7. Kalau ini Overcosted. overcosted ya, harusnya dia cuma 7,65. Ya. Nah, kalau pertanyaannya hanya berdasarkan, coba dicari kalau ini kan hanya berdasarkan apa tadi? Hanya berdasarkan jam mesin ya. Kalau dia mintanya hanya berdasarkan waktu pemeriksaan. Nah, berarti Anda nanti fokusnya adalah di waktu pemeriksaan. Ya. Jadi tergantung soalnya apa gitu. Kemudian kita analisa perbedaannya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, sudah selesai. Ya, setelah ini silahkan kerjakan kuis. Karena Anda ada perkuliahan jam, tapi 1 jam cukup nggak ya? Kalau saya suruh kumpulin jam 10, Anda bisa nggak? Oh ya udah jam 12 ya, saya kasih jam 12.00 ya. Nanti malah 11.59. 11.59 ya. Ya, Bu. Oke. Iya, ada pertanyaan lagi nggak? Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bertanya silakan. Untuk yang paling terakhir tadi, Bu, yang $8 itu dari mana ya, Bu? Soalnya jaringan saya terputus. Nah, yang ini $8 ini adalah, oke. Ini sama nggak? Biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung nih mau apa juga metode manufacturing overhead cost-nya dia sama nggak? Sama. Nah, sama. Yang bedanya adalah di manufacturing overhead. Nah, di soal ini, di soal yang C, ya, Anda hanya diminta berdasarkan ya jam mesin. Ya, tanpa memperhitungkan yang lain, hanya berdasarkan jam mesin. Nah, sekarang tentunya kita menjadikan cost driver-nya adalah hanya jam mesin. Nah, total biaya overhead Anda berapa? 600.000. 600.000. Ya, 600.000 nih. Oke, dibagi dengan 75.000. Kenapa Anda bagi 75.000? Total jam mesin, Bu. Total jam mesinnya, Bu. Iya, total jam mesinnya kan. Nah, kemudian dikali lagi dengan masing-masingnya. Kenapa dikali 25.000? Karena alokasinya ke si sensitif cuma 25.000, sementara ke si normal 50.000. Ya.
Ini tutup kurung, jadi 600.000 dibagi 75.000 dikali 25.000, tutup lagi kurungnya dibagi. Kalau ini Anda tanpa bagi 5.000 itu dapatnya adalah total. Tapi kalau Anda bagi dengan 50.000 itu dapat langsung per unit. Ya, dapat manufacturing overhead. Cost-nya per unit 4. Nah, totalnya tentunya ditambahkan ketiga komponen ini. Bahan 3, tenaga kerja 1, overhead 4. Jumlahnya berapa? 8. 8. Oh. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu, saya mau bertanya lagi. Untuk yang bagian B, itu yang 8,7 dari mana ya, Bu? Ini kan dijumlahin juga nih. Oh, dijumlahin. Nah, ini kan judulnya, makanya apa harus dilihat judulnya. Ini kan manufacturing cost. Nah, manufacturing cost, kalau kita mau cari manufacturing cost, itu yang kita jumlahkan apa saja? Yang namanya manufacturing cost yang kita jumlahkan apa saja? Bahan baku, tenaga Iya, kerja, ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Makanya kita tambahin di sini. Bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, overheadnya berapa. Maka dapatlah 8,7. Kan 3 tambah 1 tambah 4,7 adalah 8,7 dolar. Ya, jadi ujung-ujungnya kita adalah mencari manufacturing cost. Manufacturing cost itu ya ada 3 komponen tadi, bahan, tenaga kerja, dan overhead. Terjawab, Indah? Terjawab, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak silahkan ini berarti ada 2 orang lagi ya yang enggak hadir ya. Jadi saya harus absen ini. Saya sambil nunggu kalau masih ada yang mau bertanya kita absen dulu ya. Sama ini dong. Dinyalain dulu semua kameranya, kita mau ambil absen ini dulu. Screen ini dulu.